Ini bukan sekedar ngebacain teks hukum yang kaku dan ngebosenin. Ini tuh sebenarnya cerminan dari nilai kemanusiaan kita yang terus berkembang, apalagi sejak hadirnya KUHP baru dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian tanyain ke diri sendiri. Emangnya setiap pelanggaran hukum itu ujung-ujungnya harus selalu berujung di penjara? Kebanyakan dari kita kan tumbuh dengan pemahaman yang ya lumayan linier lah ya soal keadilan. Pokoknya kalau lo ngelakuin kejahatan, lo ditangkap, terus lo masuk penjara. Titik. Pola pikir klasik ini emang udah tertanam banget di kepala kita. Tapi gimana kalau saya bilang sistem hukum kita sekarang itu udah jauh lebih canggih dan jujur aja, jauh lebih berempati dari sekedar rumus kaku kayak gitu. Sistem hukum modern kita ini mulai sadar nih kalau penjara itu ibaratnya bukan satu-satunya obat buat segala macam penyakit sosial. Malahan, kadang kalau dihukum seberat-beratnya itu nggak nyelesain akar masalahnya, malah bikin siklus masalah yang baru. Makanya, pembaruan hukum kita ini jadi super menarik buat dikulik. Biar gampang ngikutinnya, di pembahasan ini kita punya 5 poin utama. Pertama, kenapa penjara bukan satu-satunya cara? Kedua, gimana sih status pidana buat anak di bawah umur? Ketiga, hubungan antara disabilitas mental dan hukum pidana? Keempat, kita bakal lihat hukuman alternatif dan diversi. Dan yang terakhir, soal kedaluarsa tindak pidana. Kita bakal bedah bareng-bareng aturan yang kelihatannya rumit ini pakai alur yang simple. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penjara bukan satu-satunya cara. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma keadilan. Gini, saya tuh bener-bener kagum ngeliat gimana sistem peradilan kita ini berevolusi. Kita ini lagi nyaksiin momen historis di mana hukum itu udah nggak cuma dilihat sebagai alat buat balas dendamnya negara. Coba deh perhatiin perubahan bahasanya. Kalau dulu, hukum pidana kita itu kental banget sama nuansa retributif. Maksudnya ya mata ganti mata lah, pembalasan atas perbuatan. Tapi di KUHP baru ini, pendekatannya digeser jadi lebih seimbang, lebih humanis, dan restoratif. Praktiknya di lapangan gimana tuh? Artinya, hukum sekarang itu ngelihat jauh melampaui tindak kejahatannya itu sendiri. Hakim sekarang didorong buat ngelihat sisi psikologisnya, latar belakang sosial, sampai kondisi intelektual si pelaku. Tujuannya apa? Ya bukan semata-mata pengen ngancurin hidup orang di penjara, tapi lebih ke gimana caranya kita nyembuhin masyarakat dan balikin keseimbangan yang sempat rusak gara-gara kejahatan itu. Buat saya sih ini lompatan peradaban yang luar biasa ya. Lanjut ke bagian 2, status pidana anak di bawah umur. Ini fokus ke gimana hukum melindungi generasi muda yang rentan. Kalau kita udah sepakat hukum itu harus humanis, pastinya dong kelompok yang rentan kayak anak-anak harus jadi prioritas utama buat dapat pengecualian. Menurut undang-undang, kalau ada anak yang umurnya belum genap 12 tahun ngelakuin kejahatan, mereka itu sama sekali nggak boleh dipidana pakai cara biasa. Terus gimana dong? Jadi, langkah pertamanya itu ngumpulin penyidik, pembimbing kemasyarakatan atau PK, sama pekerja sosial profesional buat duduk bareng. Mereka ini diskusinya bukan buat nyari hukuman apa yang pas, tapi murni nyari solusi terbaik buat masa depan si anak. Ujung-ujungnya biasanya ada 2 opsi. Anaknya dikembalin ke orang tua biar dididik lagi, atau kalau kondisi di rumahnya emang nggak memungkinkan, anak ini bakal diikutin program pembinaan pemerintah. Dan coba tebak batas waktunya, pembinaan ini maksimal banget cuma 6 bulan. Gak cuma itu, keputusan ini nggak bisa diambil asal-asalan secara tertutup. Hukum kita itu mewajibkan proses ini harus disahkan sama pengadilan maksimal dalam 3 hari. 3 hari, bayangin. Ini buat mastiin prosesnya benar-benar cepat supaya si anak nggak keburu stres atau trauma gara-gara ketidakpastian hukum. Sekarang, kita geser ke bagian 3, disabilitas mental dan hukum pidana. Kita ngomongin soal batas tanggung jawab seseorang. Nah, ini isu yang super sensitif. Tapi hukum kita nanganinya dengan presisi tinggi loh. Di pasal 39 KUHP yang baru disebutin dengan jelas, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Ini berlaku buat mereka yang punya disabilitas intelektual menengah sampai berat atau pas lagi ngalamin episode psikotik yang akut. Tapi ada satu frasa krusial banget yang harus kita garis bawahi di sini. Pada waktu melakukan tindak pidana. Artinya apa? Pengecualian ini bukan kartu bebas penjara buat siapa aja yang cuma sekedar punya riwayat gangguan mental. Bukan gitu cara mainnya. Kondisi akutnya itu harus benar-benar terbukti terjadi tepat di detik dia melakukan kejahatan itu. Logikanya gini. Pas lagi kambuh parah, otak si pelaku kan nggak bisa mikir jernih buat ngerti akibat dari perbuatannya. Unsur niat jahat atau kesalahannya itu nggak terpenuhi. Ya kan nggak masuk akal kalau kita menghukum sesuatu atas sesuatu yang secara harfiah nggak bisa dikontrol sama otaknya sendiri. Tapi, ingat kata-kata di pasal tadi ya. Tetapi dapat dikenai tindakan. Ini perbedaan konsep yang cerdas banget di sistem kita. Dinyatakan lolos dari hukuman atau pidana, itu nggak berarti si pelaku bisa langsung melenggang bebas ke jalan gitu aja tanpa pengawasan. Nggak ada ceritanya gitu. Sebagai gantinya, negara ngasih yang namanya tindakan.
Tindakan ini tuh bentuknya bukan hukuman fisik di sel, melainkan perawatan medis, rehabilitasi, atau dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi ini tuh ngasih perlindungan ganda. Si pelaku dapat perawatan medis yang emang dia butuhin banget, tapi di saat yang sama, masyarakat umum juga tetap aman dan terlindungi. Negaranya tetap hadir, tapi dengan cara yang jauh lebih proporsional. Masuk ke bagian 4, hukuman alternatif dan diversi. Misi utamanya buat mengembalikan keseimbangan. Terus pertanyaannya, kalau pelakunya orang dewasa biasa, gimana? Nah, hukum kita ngasih ruang alternatif lewat mekanisme yang namanya diversi. Coba kalian perhatiin aturan tenggat waktu yang ketat banget ini. Diversi itu intinya ngalihin perkara pidana yang tadinya mau dibawa ke pengadilan yang panjang dan ribet, jadi diselesain di luar pengadilan. Ujung-ujungnya biasanya ya perdamaian atau ganti rugi. Dan penegak hukum itu diwajibkan buat ngusahain diversi ini di tahap penyidikan, penuntutan, sampai persidangan. Waktunya maksimal 7 hari setelah tahapannya mulai. Negosiasinya sendiri cuma dikasih waktu maksimal 30 hari. Kenapa harus buru-buru sih? Karena hukum kita itu pengen maksa sistem buat nyelesain masalah secepat mungkin, pakai pendekatan kekeluargaan, sebelum kasusnya jadi persidangan yang bikin trauma dan nguras tenaga semua pihak. Ini bukti nyata kalau hukum sekarang lebih ngejar asas kemanfaatan ketimbang sekedar kepastian hukum yang kaku. Selain diversi, hal keren lainnya dari KUHP baru kita adalah detail soal pidana pengganti. Salah satu bentuknya itu pidana kerja sosial. Parameter dari hukuman kerja sosial ini beneran menarik loh. Seseorang itu bisa dihukum kerja sosial dari 8 jam sampai maksimal 240 jam. Dan cara nerapinya itu super manusiawi. Mentok-mentok cuma boleh 8 jam sehari, bahkan bayangin ya, bisa dicicil sampai 6 bulan. Kenapa dibikin kayak gitu? Ya biar si terpidana ini tetap bisa kerja nyari nafkah buat keluarganya. Hukum nggak mau bikin orang jadi jatuh miskin cuma gara-gara mereka lagi ngejalanin hukuman. Aturan ini juga ngelarang keras yang namanya komersialisasi. Terpidana itu bukan tenaga kerja gratisan buat perusahaan swasta. Dan yang paling nunjukin sisi kemanusiaan hukum kita, pas ngejalanin hukuman ini harus banget merhatiin keselamatan kerjanya, kondisi sosialnya, sampai urusan agama dan keyakinan terpidana. Intinya tetap ngehukum, tapi nggak lupa buat memanusiakan manusia. Bagian kelima, yang terakhir nih, kedaluarsa tindak pidana, soal waktu yang terus berjalan. Jadi gini, kewenangan buat nuntut suatu kejahatan itu ternyata ada expired date-nya. Kenapa harus ada kedaluarsanya? Karena logikanya, makin lama waktu berlalu, bukti fisik di TKP pasti udah rusak. Ingatan saksi juga pasti makin kabur. Dan ya, tujuan awal buat menghukum pelakunya mungkin udah nggak relevan lagi sama kondisi sekarang. Nah, batas waktu kedaluarsa ini sebanding sama seberapa parah kejahatannya. Kejahatan ringan yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun, itu bakal kedaluarsa dalam 3 tahun. Angkanya terus naik nih, jadi 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun, sampai puncaknya di 20 tahun buat kejahatan super berat kayak yang ancamannya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ini semacam jam alarm buat hukum kita. Sistem ini mastiin supaya negara nggak bisa ngegantungin status tersangka seseorang selamanya. Kan nggak adil ya hidup tanpa kepastian hukum. Waktu berjalan, dan setiap kasus itu harus punya titik akhir penyelesaian. Tapi sebentar. Tadi kan kita udah bahas ya gimana sistem kita tuh protektif banget sama anak-anak. Nah, hukum soal kedaluarsa ini ngasih bukti lagi. Kalau kejahatannya dilakukan sama anak di bawah umur, jangka waktu yang panjang tadi itu langsung dipangkas drastis. Cuma jadi sepertiganya aja. Kenapa? Karena kehidupan dan psikologis anak itu berkembang jauh lebih cepat dibandingin orang dewasa. Kalau kita gantungin ancaman penjara selama belasan tahun buat anak kecil, itu ibarat kita sengaja ngancurin masa depan dan mental mereka. Bener-bener bentuk perlindungan negara yang luar biasa ya kan? Tapi tunggu dulu. Dari semua aturan soal batas waktu tadi, ternyata ada satu fakta hukum mengejutkan yang harus banget kalian tahu. Tadi kan kita sepakat ya, kalau wewenang menuntut atau nahan orang di penjara, itu ada batas kedaluarsanya. Tapi, berdasarkan KUHP kita yang baru, ada satu pengecualian absolut. Pelaksanaan pidana mati itu sama sekali nggak punya yang namanya masa kedaluarsa. Jadi, kalau vonis mati itu udah inkrah, alias berkekuatan hukum tetap, negara tuh nggak bakal pernah kehilangan wewenangnya buat ngeksekusi vonis tersebut. Nggak peduli mau udah berlalu 10, 20, atau 30 tahun sekalipun. Di saat hampir semua hal di dunia hukum kita itu ada batas waktunya, eksekusi untuk hukuman pamungkas ini berdiri sendiri sebagai pengecualian tanpa batas. Nah, setelah kita ngelihat langsung gimana hukum kita pelan-pelan bergeser dari sekedar balas dendam buta menuju empati yang lebih terstruktur, ada satu pertanyaan yang pas banget buat kita renungin bareng. Pada akhirnya, apakah keadilan yang sejati itu berarti kita harus ngehukum pelaku seberat-beratnya biar kita ngerasa puas? Atau jangan-jangan, keadilan sejati itu adalah saat kita bisa memulihkan keadaan sebanyak mungkin, merehabilitasi mereka yang emang masih bisa diselamatkan, dan mastiin masyarakat kita kembali aman dan harmonis. Kalau kita lihat dari evolusi hukum pidana dan peradilan anak kita sekarang, kayaknya hukum kita udah mantap milih jalan pemulihan. Sebuah realita yang lumayan bikin mikir kan? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya di pembahasan Explainer kali ini. Sampai jumpa di topik seru selanjutnya.